For the first time in almost 40 years, the Vatican has announced the excommunications of a group of ultra-traditional Catholics, declaring them to be in schism. The Society of St. Pius X ordained 4 bishops without papal approval, something the Catholic Church considers a grave breach of its unity. What do I think about the Pope excommunicating members of the Society of St. Pius X? Hi, I'm Dr. Steve Hassan, author of Combating Cult Mind Control, Freedom of Mind, and the Cult of Trump. I want to state categorically that I like this move. There are authoritarian mind control cults that are completely antithetical to the spirit of Judaism and Christianity and Islam, that want to subvert people's free will and critical thinking. And this is one of those groups. And for those who don't know much about their agenda, which includes reversing Vatican II, that's when the Catholic Church officially stated that the Jews did not kill Jesus. And centuries of anti-Semitic beliefs aimed at Jews went away officially at the hands of the Catholic Church. In this day and age, I think this ought to be uplifted. I haven't seen any mention whatsoever in the media so far about this one attribute of this cult group, this authoritarian cult group, that the Pope said, no, you can't do these things to human beings. It's not okay. It's not aligned with Jesus. What do you think? Put your comments below, and thanks. Stephen Hassan, salah satu pakar paling terkenal dalam studi psikologi kultus, memberikan komentar yang mengejutkan. Ia mendukung tindakan Paus, yaitu praktek ekskomunikasi terhadap Society of St. Pius X atau SSPX, dan bahkan menyebut kelompok itu sebagai authoritarian mind control cult, sebuah kelompok kultus dengan pola kontrol pikiran yang otoriter. Namun, muncul sebuah pertanyaan yang jarang dibahas. Siapakah sebenarnya SSPX? Apakah mereka menciptakan ajaran baru? Atau justru mereka sedang mempertahankan bentuk ajaran Katolik yang pernah diajarkan Gereja Roma sendiri sebelum Konsili Vatikan II? Marilah kita membahasnya di dalam video ini dengan lebih detail. Kita mulai dari poin pertama. Siapakah komunitas Katolik tradisionalis yang juga disebut sebagai Katolik ultra-tradisionalis? Nah, untuk memahami persoalan ekskomunikasi komunitas SSPX, kita harus kembali ke tahun 1962 hingga 1965, ketika Gereja Katolik Roma mengadakan Konsili Vatikan II. Konsili ini membawa banyak perubahan dalam ajaran Gereja Roma, seperti liturgi, doktrin keselamatan, hubungan dengan agama lain, kebebasan beragama, ekumenisme, dan berbagai aspek kehidupan gereja. Namun, tidak semua umat Katolik menerima perubahan tersebut. Dan dari kelompok Katolik tradisionalis tersebut, ada sebagian yang masih mengakui Paus Gereja Roma. Dan ada sebagian lagi bahkan berpendapat bahwa paus-paus setelah Vatikan II bukan paus yang sah atau kosong. Ini disebut sede vacantis. Dan uniknya, walaupun mereka berpendapat berbeda dalam tingkat tradisionalismenya, kaum tradisionalis memiliki satu kesamaan, yaitu mempertahankan bentuk Katolik sebelum Konsili Vatikan II. Dan perlu kiranya Anda ketahui, posisi SSPX sedikit berbeda dengan kelompok Katolik tradisionalis lainnya, karena mereka tetap mengakui Paus sebagai Paus yang sah dengan strukturnya. Sedangkan kelompok Most Holy Family Monastery menganggap Paus saat ini tidak sah. Poin kedua. Apa hasil Konsili Vatikan II yang ditolak kaum Katolik tradisionalis? Perlu dipahami bahwa SSPX tidak lahir sebagai gereja baru. Pendirinya adalah Uskup Agung Marcel Lefebvre, seorang uskup Katolik Roma yang menolak arah reformasi setelah Konsili Vatikan II. Karena itu, SSPX selalu mengklaim dirinya bukan menciptakan agama baru, melainkan mempertahankan iman Katolik sebagaimana dipahami sebelum konsili tersebut. Dan untuk memberi gambaran kepada Anda, salah satu hasil Konsili Vatikan II yang ditolak oleh SSPX disiratkan oleh Romo Magnis Suseno dalam wawancara berikut ini. Tuhan, tetapi kami memang di Katolik juga
mengalami perkembangan dalam pengertian. Dulu kami sangat eksklusif. Dulu pernah ada patokan dalam bahasa Latin, extra ecclesiam nulla salus. Diterjemahkan, di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu sudah lama dirasakan, sepertinya nggak masuk akal. Misionaris kami melihat masa orang Hindu, masa orang Islam, masa orang Cina yang sama sekali tidak mau dibaptis dan juga tidak punya alasan mengapa mau dibaptis. Banyak dari antara mereka adalah orang baik sekali, sama sekali tidak masuk akal bahwa Tuhan menutup pintu surga untuk mereka. bagi orang-orang itu. Nah, itu di Vatikan, Konsili Vatikan kedua tahun 60-an itu diakui resmi, dikatakan orang dari semua agama dan keyakinan. Asal dia berusaha mendengarkan suara hati, tentu bisa selamat. Khususnya di situ juga dipuji Islam. Dan menariknya, jangankan Islam dan penganut agama-agama lain bisa selamat dengan mengikuti hati nuraninya. Bahkan seorang ateis pun bisa selamat menurut Konsili Vatikan kedua. Berikut wawancara Uskup Robert Barron dengan seorang Yahudi. So let's start with the most awkward of the awkward questions. Yeah. I don't really care about this question particularly much, but I get this question a lot, which is, as a Jew, how does it feel that there are other religions that don't think you're getting into heaven? So let me ask you, what's the Catholic view on who gets into heaven and who doesn't? I feel like I lead a pretty good life, a very religiously based life in which I try to keep not just the 10 commandments, but a solid 603 other commandments as well. And I spend an awful lot of my time promulgating what I would consider to be Judeo-Christian virtues, particularly in Western societies. So what's the Catholic view of me? Am I basically screwed here? No. The Catholic view, go back to the Second Vatican Council, says it very clearly. I mean, Christ is the privileged route to salvation. I mean, God so loved the world, he gave his only son that we might find eternal life. So that's the privileged route. However, Vatican II clearly teaches that someone outside the explicit Christian faith can be saved. Now, they're saved through the grace of Christ, indirectly received. So, I mean, the grace is coming from Christ, but it might be received according to your conscience. So if you're following your conscience sincerely, or in your case, you're following the commandments of the law sincerely, yeah, you can be saved. Now, that doesn't conduce to a complete relativism. We still would say the privileged route and the route that God has offered to humanity is the route of his son. But no, you can be saved. Even Vatican II says an atheist of goodwill can be saved because in following his conscience, if he does, John Henry Newman said the conscience is the aboriginal vicar of Christ in the soul. It's a very interesting characterization, that it is, in fact, the voice of Christ. If he's the Logos made flesh, right? He's the divine mind or reason made flesh. That when I follow my conscience, I'm following him, whether I know it explicitly or not. So even the atheist, Vatican II teaches, of goodwill, can be saved. Dari pernyataan kedua tokoh Katolik itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kaum Katolik tradisionalis seperti SSPX mempertahankan pemahaman keselamatan yang eksklusif, yang lebih dekat dengan gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan kedua, yaitu bahwa keselamatan bisa diperoleh melalui gereja Katolik dan persekutuan dengan tahta Roma. Sebaliknya, Konsili Vatikan kedua mengembangkan pendekatan yang jauh lebih inklusif dengan mengakui kemungkinan keselamatan bagi orang-orang yang bukan anggota gereja Katolik dalam keadaan-keadaan tertentu. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu sumber utama konflik antara gereja Roma modern dan kaum Katolik tradisionalis. Poin ketiga, Stephen Hassan menyebut SSPX sebagai kultus. Menurut Stephen Hassan, SSPX bukan sekedar kelompok tradisionalis. Ia menyebut SSPX sebagai Authoritarian Mind Control Cult. Ini artinya, menurut Hassan sebagai salah satu ahli kultus terkemuka, SSPX memperlihatkan pola organisasi yang memiliki karakteristik kontrol tinggi atau kultus terhadap anggotanya. Nah, disinilah muncul pertanyaan yang sangat penting yang bisa menjadi sebuah kajian menarik. Yaitu pertama, kalau memang SSPX dianggap sebagai kelompok kultus karena ajaran yang mereka pertahankan, bukankah kita perlu bertanya, dari mana ajaran itu berasal?
Apakah SSPX menciptakannya sendiri? Atau justru ajaran itu pernah menjadi arus utama gereja Katolik Roma selama berabad-abad? Pertanyaan kedua, yaitu SSPX mempertahankan bentuk Katolik sebelum Konsili Vatikan II. Nah, disinilah muncul pertanyaan yang sangat penting, yaitu jika SSPX dikategorikan oleh Hasan sebagai kelompok dengan karakteristik authoritarian mind control cult karena mempertahankan pola-pola tertentu dan sementara pola-pola itu merupakan bagian dari gereja Katolik Roma sebelum Vatikan II, maka bukankah pola-pola yang sama juga layak dianalisa ketika diterapkan pada gereja Roma sebelum Konsili Vatikan II? Bagaimana pendapat Anda? Berikan komentar Anda di kolom komentar.